Soal keempat, ini adalah soal tentang sel volta. Diketahui data sel elektrokimia sebagai berikut. Nah, ini ada data dua notasi sel ya. Oke, karena ini soal tentang sel volta, berarti kita review dulu. Dalam sel volta itu kan ada anoda, kemudian ada katoda, di mana anoda ini merupakan kutub negatifnya, kemudian katoda adalah kutub positifnya. Reaksi yang terjadi di anoda adalah reaksi oksidasi, sedangkan reaksi yang terjadi di katoda adalah reaksi reduksi. Nah, di sini kan diketahui nih, P menjadi P2+, kemudian Q2+ menjadi Q, SL-nya 1,1. Karena P-nya ini mengalami oksidasi, berarti P adalah anoda, dan Q-nya adalah katoda. Nah, dalam sel volta ini kan ada yang namanya deret volta ya, dalam materi volta. Di mana dalam deret volta itu susunan logam dari anoda ke katoda. Jadi kalau disusun pada deret volta, di sini logam P letaknya di kiri, kemudian yang Q karena dia katodanya berarti letaknya lebih kanan. Nah, kemudian data N0 sel di sini adalah jarak kedua logam anoda dan katoda itu dalam deret volta. Berarti jarak P dan Q-nya ini 1,1. Misalkan di sini SL-nya minus ya, berarti ini posisinya dibalik. Jadi kalau SL-nya itu min 1,1 berarti ini Q, yang kiri Q, yang kanannya P gitu. Tapi karena positif berarti udah sesuai anoda katodanya. Kemudian notasi yang kedua, di sini P menjadi P2+, berarti ini anoda. Kemudian R2+ menjadi R, ini katoda. P lebih kiri berarti kan dari R, di mana jaraknya adalah 0,63. Kalau ketiga logam ini digabung jadi satu, berarti ini ada P, kemudian R, kemudian Q, di mana jarak PQ-nya ini 1,1, kemudian jarak P ke R-nya ini tuh 0,63. Selanjutnya kita cek pernyataan 1 sampai 4, ini mana yang benar. Pernyataan pertama, sel R2+ Q2+ Q adalah 0,47. Di sini yang ditanyakan adalah jarak R ke Q, karena kan R-nya anoda, Q-nya katoda. Ya udah, berarti kan kita mencari jaraknya ini ya. Sama aja dengan jaraknya P ke Q ini yang 1,1 dikurangi PR, berarti dikurangi 0,63. Jadi hasilnya benar, ini 0,47 volt. Nah, pernyataan 1 benar. Kemudian pernyataan 2, P adalah reduktor yang lebih kuat dibanding Q dan R. Reduktor ini kan artinya mengalami oksidasi ya. Yang mengalami oksidasi itu berarti yang posisinya lebih kiri karena anoda gitu. Dibandingkan R dan Q, P ini letaknya paling kiri. Berarti P lebih mudah mengalami oksidasi dibanding R dan Q. Artinya P ini reduktor yang lebih kuat dibanding R dan Q. Jadi pernyataan 2 juga benar. Yang ketiga, Q adalah oksidator terkuat. Nah, Q ini posisinya paling kanan. Paling kanan berarti kan reduksinya lebih kuat. Atau Q paling mudah mengalami reduksi. Kalau paling mudah mengalami reduksi, berarti dia bertindak sebagai oksidator. Ini ya, kalau reduksi itu oksidator, kalau mengalami oksidasi itu reduktor. Jadi benar ya, karena kita di paling kanan berarti oksidator terkuat dibanding P dan R. Yang terakhir, urutan potensial reduksi. Nah, urutan potensial reduksi itu berarti dari yang kecil ke yang paling besar. Oh, ini udah ada tandanya ya. Benar nggak? Ini P lebih besar dari Q, lebih besar daripada R. Ternyata kebalik ya. Jadi yang paling kiri itu lebih kecil N0-nya. Kan ini kan disusunnya dari anoda ke katoda, di mana yang anoda itu N0-nya itu lebih kecil dibanding katoda. Harusnya urutan potensial reduksinya itu P kurang dari Q kurang dari R. Jadi yang pernyataan 4 salah. Sehingga jawaban untuk soal keempat ini adalah A.
1, 2, dan 3. Soal nomor 5, jika arus listrik 2 ampere dialirkan melalui larutan CuSO4 0,1 molar selama 965 detik, maka karena ada arus di sini kemudian dialirkan dalam suatu larutan, berarti ini adalah soal tentang elektrolisis dan hukum Faraday. Larutan yang dielektrolisis itu adalah CuSO4. Jadi kita coba uraikan dulu reaksi di katoda dan anodanya ya. CuSO4 diionisasi menjadi Cu2+ plus SO4 2-. Berbeda dengan volta, kalau pada elektrolisis ini katoda itu sebagai kutub negatif. Nah, yang reaksinya tetap sama, reaksi di katoda itu reduksi, reaksi di anoda oksidasi. Untuk reaksi di katoda, karena di sini kationnya Cu2+, berarti reaksinya kan Cu2+ plus 2 elektron menjadi Cu. Kemudian untuk reaksi di anoda, nah reaksi di anoda ini tuh kita harus memperhatikan elektrodanya inert atau tidak. Tapi karena pada soal ini tidak dijelaskan, berarti bisa kita asumsikan bahwa elektrolisis ini menggunakan elektroda inert. Sehingga karena anionnya asam oksi, kalau dia elektroda inert, berarti kan terjadi oksidasi air ya. Asam oksi itu kalau O berikatan dengan suatu unsur non-logam. Nah, S ini adalah salah satu unsur non-logam. Berarti reaksi yang terjadi adalah oksidasi air, H2O, ini 2 ya, teroksidasi menjadi 4H+, plus O2 plus 4 elektron. Pernyataan pertama, terjadi endapan Cu pada katoda. Benar, di sini reaksi di katodanya adalah reduksi Cu2+ menghasilkan logam Cu, ini terjadinya di katoda, benar. Kemudian yang kedua, pH larutan lebih kecil dari 7. Nah, tanpa menghitung pH, sebenarnya kita bisa lihat dari reaksinya. Di sini, setelah diuraikan reaksi katoda dan anoda, ternyata elektrolisis ini akan menghasilkan ion H+, di mana ion H+ ini bersifat asam, yang memiliki pH kurang dari 7. Jadi pernyataan 2 juga benar. Pernyataan 3 dihasilkan 0,635 gram logam Cu. Untuk menghitung zat hasil elektrolisis kita bisa menggunakan hukum Faraday atau bisa juga pakai stokiometri ya, bebas. Nah, di sini tuh kita pakai hukum Faraday aja. Rumus yang digunakan, kalau kalian biasa pakai rumus W sama dengan EIT ya kan. Nah, kalau aku di sini biar lebih gampang hitungnya, aku pakai rumus mol. Ini mol zat yang dihasilkan, berarti di sini mol Cu sama dengan F per bilox. Sebenarnya rumus ini tuh hasil penurunan dari rumus yang WEIT ini. Cuman lebih simpel aja kalau pakai rumus yang ini. Nah, mol Cu-nya kan dicari. Kemudian F-nya itu dicari dulu dari I 2 ampere ini dikali T 965 detik. Berarti di sini 2 ampere dikali 965 kemudian dibagi 96500. Ini kalau diuraikan kan gini ya. F itu sama dengan I dikali T per 96500. Kemudian dibagi bilox. Bilox ini muatannya Cu, ini kan Cu2+. Berarti sama aja kan dikali 1 per 2. Nah, ini bisa dicoret 965-nya, kemudian 2-nya juga bisa dicoret. Sehingga diperoleh mol Cu-nya 1 per 100 atau 10 pangkat min 2 mol. Selanjutnya kita hitung massa ya. Jadi massanya Cu sama dengan molnya dikali dengan AR-nya Cu, di sini 63,5. Sehingga diperoleh gram Cu-nya 0,635 gram. Nah, ini benar. Selanjutnya pernyataan keempat, pada anoda dihasilkan 56 mili gas oksigen. Ini pada STP ya. Nah, untuk menghitung gas oksigen kita bisa pakai rumus Faraday 1 seperti ini, atau bisa juga pakai rumus Faraday 2 dengan cara membandingkan molnya oksigen ini dengan yang sudah kita hitung tadi, yang Cu ini.
Nah, di sini aku mau ngitung pakai Faraday 2 aja, karena kan CU-nya udah diketahui ya. Faraday 2 itu berarti membandingkan yang sudah diketahui tadi, ini mol CU dikali Bilox, sama dengan mol apa nih yang mau dicari? Mol gas oksigen, berarti mol O2. Nah, kalau gas ini kita nggak pakai Bilox. Kalau gas ini pakai jumlah elektron. Mol CU-nya diketahui 0,6, mol CU tadi dapatnya ini ya, 10 pangkat min 2 mol. Berarti ini 10 pangkat min 2 dikali Biloxnya 2, kemudian mol O2-nya dicari. Kemudian jumlah elektron, kita lihat di reaksi ini tadi, O2 ini kan jumlah elektronnya 4 ya, berarti ini 4. Ini bisa dicoret, sehingga diperoleh mol O2-nya sama dengan setengah kali 10 pangkat min 2 atau 5 kali 10 pangkat min 3. Terakhir, karena yang ditanya adalah volume, ini volume STP, berarti volume O2 STP ini sama dengan molnya O2 dikali 2,4. Nah, di sini molnya kayaknya aku pakai yang ini aja deh biar gampang hitungnya. Yang setengah kali 10 pangkat min 2. Kemudian yang 22,4-nya aku jadikan 224 kali 10 pangkat min 1. Jadi ini bisa dicoret kan? 224 bagi 2 berarti 112. Jadi ini 112 kali 10 pangkat min 3 atau sama dengan, ini liter ya, berarti sama dengan 112 ml. Sehingga yang pernyataan 4-nya ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah A, 1, 2, dan 3. Soal terakhir, soal nomor 6, di sini diketahui 4 macam unsur. Ini adalah soal tentang kimia unsur. Unsur tersebut ada A, B, C, dan D. Yang di atas ini merupakan nomor massa, kemudian yang di bawah adalah nomor atom. Yang ditanya, pernyataan yang benar tentang unsur tersebut. Kalau kita lihat dari pernyataan 1 sampai 4, ini kan berkaitan dengan sifat-sifat unsur ya, atau kecenderungan sifat unsur, seperiode atau segolongan. Jadi untuk mengetahui kecenderungan sifat unsur, pertama kita harus tahu dulu posisi unsur-unsur ini dalam sistem periodik. Biar lebih singkat dan lebih mudah, di sini aku coba konfigurasikan menggunakan konfigurasi Niels Bohr aja ya, jadi bukan yang SPDF. Untuk yang A, ini 8, berarti konfigurasi Niels Bohr-nya itu 26. Ini konfigurasi berdasarkan kulit. Kalau yang SPDF itu berdasarkan subkulit. Kemudian yang B, ini B16 berarti kan 2, 8, 6. Jadi kulit pertama itu maksimalnya 2. Kulit kedua maksimalnya 8 gitu ya. Kemudian yang C, ini 2, 8, 7. Yang D, D-nya berapa? 18 ya. Berarti 2, 8, 8. Nah, jadi di sini bisa kelihatan nih, yang A ini periode 2, karena kan dia cuma ada 2 kulit. Yang B sampai D ini periode 3 ya. Kemudian yang terakhir ini menunjukkan golongannya. Jadi kalau disusun, A dan B ini segolongan tapi beda periode ya. Jadi A itu lebih atas dibanding B. Yang A ini periode 2, yang B periode 3. Kemudian C ini golongan 7, periode 3 berarti dia satu periode dengan B cuman lebih kanan lagi ya kan. Berarti ini C, kemudian yang D 8. Posisinya seperti ini. Nah, untuk mengetahui yang kecenderungan sifat ini kita bisa pakai sifat vokal dan konsonan ya hafalannya. Dimana kalau sifat konsonan itu semakin ke kiri dan ke bawah itu semakin besar. Yang konsonan ini ada jari-jari. Ini konsonan, kemudian kalau potensial ionisasi ini sama aja dengan energi ionisasi. Nah, energi ionisasi ini vokal, elektronegatif ini vokal, elektronegatif ini juga vokal ya. Nah, jari-jari ini yang paling besar adalah yang paling kiri dan yang paling bawah. Jadi pertama kita lihat yang paling kiri dulu. Kalau misalkan ada 2 yang paling kiri, berarti yang paling bawah gitu cara lihatnya. Nah, di sini yang paling kiri berarti kan A sama B. Karena ada 2, kita lihat yang paling bawah itu berarti
yang memiliki jari-jari terbesar. Nah, ini pernyataan satunya benar berarti. Benar ya. Kemudian pernyataan 2, potensial ionisasi unsur B adalah yang terbesar. Nah, energi ionisasi atau potensial ionisasi ini adalah vokal. Berarti kalau vokal itu semakin ke kanan dan ke atas ini semakin besar. Jadi pertama kita lihat paling kanan dulu, kalau ada 2 di kanan berarti yang paling atas gitu ya. Nah, yang paling kanan berarti adalah D, harusnya D yang paling besar. Jadi ini salah. Selanjutnya, yang ketiga, unsur A lebih elektronegatif dari unsur B. Elektronegatif vokal A dan B ini satu golongan, berarti kita nggak lihat kanan kiri, tapi kita lihatnya atas bawah. Karena A-nya lebih atas dibanding B, berarti A lebih elektronegatif. Ini benar ya. Pernyataan keempat, elektronegativitas unsur D adalah yang terbesar. Nah, hati-hati di sini, elektronegativitas itu memang vokal ya, jadi yang paling besar adalah yang paling kanan atas. Di sini yang paling kanan adalah D. Nah, tapi ingat, D ini adalah golongan 8. Sementara pengertian dari elektronegativitas ini sama intinya dengan afinitas elektron, yaitu kecenderungan untuk menarik elektron. Nah, kalau golongan 8 ini kan sudah penuh nih, udah stabil. Jadi kan nggak mungkin menarik lagi. Sehingga yang paling besar elektronegativitasnya itu adalah golongan 7, kalau kita lihat sistem periodik secara keseluruhan. Jadi kalau kita lihat keempat unsur ini yang paling besar adalah C, karena C ini kan terletak di golongan 7. Jebakannya ada di sini. D memang paling kanan, tapi dia tidak elektronegativitas terbesar karena sudah penuh ya. Jadi ini salah. Kalau energi ionisasi D terbesar benar, karena pengertian dari energi ionisasi itu adalah energi untuk melepaskan elektron. D sudah penuh, jadi masih bisa melepas ya. Tetap kalau melepas bisa, cuman kalau menarik nggak bisa. Sehingga jawaban dari nomor 6 ini adalah B, yaitu 1 dan 3. Oke, sampai sini dulu pembahasan soal kali ini. Semoga pembahasannya bermanfaat. Sampai jumpa di pembahasan soal-soal berikutnya.